buat kami yang Kau sudah pilih pagi hari ini. Biarlah Tuhan, apa yang disampaikan itu berasal daripada-Mu Tuhan. Urapi setiap kami, ajar kami Roh Kudus sehingga kami mengerti Tuhan bagaimana kami berada di jalan yang lurus. Tegur kami Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Agar kami semakin dilayakkan Bapa. Roh-Mu yang mengajar kami, tutup bungkus kami dapat rapat dengan kuat kuasa darah Yesus sehingga tidak ada serangan-serangan lewat pikiran kami. Dalam nama Yesus hamba berdoa, haleluya, amin. Shalom, sekali lagi shalom. Sesuai tema, jalan yang lurus. Puji Tuhan ya. Jalan yang lurus. Sesuai ayat yang ditaruhkan di situ, Mazmur 107 ayat 17, di bawahnya mereka menempuh jalan yang lurus sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Pertanyaannya, apakah kita ada dalam jalannya? Amin ya. Nah, jawabannya pasti ada di dalam setiap pribadi kita. Benar nggak? Firman yang akan disampaikan, kebenaran yang akan disampaikan akan menentukan apakah kita ada di jalan-jalan, apakah kita ada di dalam jalannya ya. Firman Tuhan menyatakan bahwa hidup adalah perjalanan ya, dan ada tempat yang dituju. Untuk sampai pada tempat yang dituju, maka Allah menghendaki kita berada pada jalan yang lurus. Yakin bahwa jika Ia yang menyuruh kita, ya, Ia juga yang memampukan kita. Apapun, mau dia turun gunung, tanjakan, banjir sekalipun ya, yang sedang melanda Jakarta. Firman Tuhan, Yeremia 10 ayat 23, aku tahu ya Tuhan, bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya. Dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Itu sebabnya ada pujian katakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Saudara mau doa puasa 40 hari 40 malam tanpa berkenan kepada Tuhan, sia-sia semuanya. Yang paling penting hati. Jangan coba-coba lawan Tuhan. Karena orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Jangan gegabah, jangan serakah kita membuat sesuatu tanpa persetujuan Tuhan. Apa persetujuan Tuhan adalah firman. Karena firman itu nggak bisa kita lawan lewat kekuatan titel kita dalam nama Yesus. Ya, contoh tentang perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju Kanaan. Itu adalah gambaran perjalanan umat Tuhan dari dunia yang fana ke sorga yang baka. Amin dong. Nggak ada jalan Tuhan yang enak. Jalan itu penuh penderitaan. Karena satu ayat berkata bahwa penderitaan itu jatah. Bahkan Tuhan bilang penderitaan adalah jatah, itu yang Tuhan mau. Kehendak Tuhan adalah kita menikmati penderitaan yang Tuhan izinkan boleh terjadi. Perjalanan yang tidak nyaman. Amin ya. Diwarnai duri dan onak, ada aja masalah. Padahal udah tiap pagi Zoom jam 5, persoalan gak selesai, sakit kambuh lagi, panas terik dan dinginnya malam, banjir melanda Jakarta. Matius 7 ayat 14, jalannya sempit dan airnya pahit. Keluaran 15 ayat 23. Tiap langkah kita diwarnai bahaya maut dan alam maut. Karena ular tedung bertebaran sini sana dan binatang buas. Di mana ayatnya? Mazmur 91 ayat 13. Semua ada ayatnya. Siapa yang mau masuk ke dalam tempat ular tedung yang tidak pernah mati? Wih, serem amat. Perbaiki tingkah langkahmu selagi ada di dunia ini. Stop lihat orang, ngomongin orang, apalagi yang digosipin hamba Tuhan. Bertobat. Galak ya? Harus. Supaya kita nggak banjir dengan ular tedung. Namun itulah satu-satunya jalan. Namanya jalan yang lurus. Saya katakan, apakah kita ada pada salah satu langkahnya saja, saudara?
ada pada salah satu langkahnya. Semakin saya dalam Tuhan, semakin saya tidak berlayak di hadapan Tuhan. Karena saya ingat perkataan Rasul Paulus, kita ini bagaikan kain kotor. Apa yang mau dibanggakan? Yang kita harus terus-menerus dibersihin. Apa yang kita mau banggakan? Nggak ada. Namun perlu diingat bahwa kita tidak sendiri dalam perjalanan ini. Ini dia. Amin. Kita nggak sendiri. Kenapa kita selalu kayaknya nggak mampu? Karena kita mencoba menjalan sendiri. Kita lupa bahwa setiap langkah kita disertai Tuhan. Asal ikuti relnya. Kita ada di dalam langkahnya. Itu yang paling penting. Jangan melawan. Saya mau ngomong, suami saya setel GPS. Tapi namanya juga GPS dunia. Salah terus kemarin, jalan buntu. Mau dibawa kemana kita? Jadi kita penting GPS. Jalan ke sorga yaitu Roh Kudus. Dia yang mengingatkan lanjut atau belok, putar balik. Amin, betul. Ya. Haleluya. Aduh, saya kalau merenungkan kasih Tuhan, penyertaannya membuat kita merasa aman dan tidak takut. Ku tidak takut. Wow, Pak Johan biar lagi pelayanan ini dia ada terus ya. Shalom, Pak. Ya, ada di Toraja dia. Shalom. Iya, puji Tuhan. Hanya doa yang kami bisa sampaikan ya. Amin. Jadi penyertaannya membuat kita merasa aman dan tidak takut. Ingat Amin. almarhum Petri Kumase, waktu itu saya ikut Zoom tahun berapa ya? Tahun 2000. Dia sendiri yang ciptakan lagu itu dan dia ngajar kita waktu itu. Ku tidak takut sebab kau besertaku. Kalau kita tidak dengan dia, maka kita pasti takut melulu. Takut ini, jangan-jangan. Karena kekuatan sendiri. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Amin. Kembali ke firman. Jangan terlalu lari jauh-jauh, tapi kita sudah ada di luar langkahnya. Mari kita mau balik sama-sama kembali ke jalan Tuhan. Mazmur 23 ayat 4 bilang apa? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Pak untung dia mau melayani ke Toraja. 80-90% Kristen. Pagi hangat-hangatnya tahun 2000 berapa ya, saya KKR di Makassar. Gereja itu waktu itu yang undang saya GGP, Gereja Gerakan Pentakosta. Mereka pasang spanduk di mana-mana. Salah satu spanduk ada di dekat rumahnya Yusuf Kala. Diturunin, saudara. Gerejanya juga nggak jauh dari situ. Iya, gerejanya juga nggak jauh dari situ. Saudara tahu saya khotbah atau doa, saya tidak mau hilang penglihatan. Saya melek. Serem, saudara. Kalau Pak Untung aman, itu daerah Kristen. Saya di kota Makassar. Tapi saudara ada pejabat yang hadir. Malah dia naik mimbar setelah saya khotbah. Terima kasih sudah mendoakan kota Makassar. Itu pejabat, orang seberang otomatis. Nggak mungkin pejabat Kristen. Tapi dia say thank you buat doa. Katanya ibu mendoakan kota Makassar. Tapi secara manusia ada takut. Tapi kita percaya ada Tuhan, ada urapan Allah yang bekerja. Sehingga yang tidak seiman, seorang pejabat dia naik mimbar, terima kasih ibu atas doa untuk kota kami. Walaupun spanduk diturunin, emang gue pikirin. Disampaikan. Amin. Makassar dimenangkan. Haleluya saudara ya, lanjut. Nah, untuk berjalan pada jalan yang lurus, kita simak ada beberapa langkah, ya, supaya kita tahu apakah kita ada di dalam langkahnya, ya. Poin pertama, kita harus berpikir lurus dong. Kalau ada di jalan lurus, nggak mungkin berpikir belok-belok. Amin.
Pikiran yang Amin. lurus adalah pikiran yang positif. Ingat, itu pikiran yang lurus. Yes, Positif artinya pikiran sesuai firman. Dan Amen. bukan pikiran jahat. Pikiran yang sia-sia. Pikiran yang berisikan hal-hal indah seperti yang diungkapkan Filipi 4 ayat 8. Semua yang baik, semua yang mulia, pikirkan semua itu. Jadi dulu ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranku di dalam Yesus Kristus, di dalam urapannya. Tanpa urapan saudara nggak bisa pikir positif. Jelas? Amen. Tanpa Roh Yes, Kudus amen. kita pasti bicara belok-belok. Terus menerus kita harus menguji pikiran kita apakah kita masih ada pada hal yang baik atau tidak. Yang mengontrol itu GPS kita adalah Roh Kudus. Itu poin pertama. Poin kedua, cepat banget sih waktunya. Kita buru-buru ya karena sisanya saya mau sharing. Poin kedua, melihat yang lurus. Amin ya. Jangan lihat kiri kanan, melihat yang lurus. Kalau lurus Amin. disertai Tuhan pasti kita nggak salah. Karena banyak kali kita melihat kesalahan dan kegagalan orang lain. Benar nggak? Padahal balok di kita nggak lihat, saudara. Kita melihat orang punya kesalahan. Poin kedua, jelas katakan melihat yang lurus. Seandainya ada yang mulai belok-belok, doakan dan tegur dengan kasih Kristus. Bawa dia dalam doa. Karena mengoreksi orang lain harus didahului dengan mengoreksi diri sendiri, saudara ya. Matius 7, 3-5. Nggak usah buka. Mari kita hamba, saya percaya yang hadir pagi hari ini adalah hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, walaupun saudara nggak punya titel, ya. Tapi lewat pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi, berarti kita sedang ada di dalam jalannya. Amen. Yes, amin. Justru kalau nggak ada masalah, tanda tanya, tanda seru, apakah kita ada di dalam jalannya, saudara? Itu yang harus kita ingat baik. Ibrani 12 ayat 2 artinya melihat orang lain dari sudut pandang firman, sudut pandang Tuhan. Bukan dengan pikiran kita yang kotor, pikiran kotor. Harus dikuras, dibakar oleh Roh Kudus. Gampang sekali kita menuduh orang tak. Bahkan mungkin kalau khotbah, itu bukan buat saya, itu buat dia tuh. Hei, firman itu buat saudara dan saya, bukan khusus orang si A si B. Amin ya. Iya, Amin. benar. Menuju pandangan kita kepada Yesus artinya pandangan kita kepada firman. Dengan dasar firman cara pikir kita. Itu sudah 2 poin ya. Pertama, pikirkan yang lurus, berpikir lurus. Kedua, melihat yang lurus. Ketiga, mendengar yang lurus. Jangan dengar gosip. Jangan dengar gombal. Saudara, gosip itu semakin digosok, semakin zip. Kalau ada 4-5 orang lagi ngomongin orang, sambung yang satu. Iya bener loh, satu lagi. Iya loh, iya bener. Gue pikir gue aja. Itu pikiran bengkok. Amen. Banyak kali kita senang dengan gosip dan percakapan yang sia-sia. Enak sekali, dibumbuin lagi. Kasus cuma 5 cm akhirnya bisa jadi 1 meter. Kenapa kalau RC ada refreshing course ke puncak, kenapa selalu kalau ada permainan, Bu Eri dulu suka pimpin, ya. Nanti ada barisan A, barisan B, barisan C, barisan D. Terus nanti diomongin paling depan, nanti sampaikan ke depan. Baru baris kedua sudah beda. Hutan berantai. Nah, baru kedua udah salah. Itu sebabnya kenapa kita harus dituntun ke pertobatan agar pikiran kita benar. Amen. Amin. Kita harus benar yang lurus. Dulu Bu Eri kalau udah ngomong ke yang paling pertama, kedua, A, B, C, D, dia ngomong. Enggak ada yang benar di baris kedua. Selalu udah apalagi di urutan keempat. Salah banget, salah besar. Enggak ada yang pernah menang. Iya. Coba. Padahal ibadah yang penuh urapan.
Tapi begitu ke puncak, urapannya ditinggal di Jakarta. Malah bilang firmannya gak usah panjang-panjang. Kita kan refreshing. Yeay. Haleluya. Benar. Supaya kita tidak terlibat dalam gosip dan percakapan yang sia-sia, kita harus memilih teman dan sahabat yang tidak membawa kita ke dalam pencobaan. Ada ayatnya Mazmur 1 ayat 1. Semua ada ayatnya. Jangan saudara bergaul walaupun dia sudah dibaptis, sudah ada titel, tapi omongannya aduh ilah, sampah semua. Nah, itu bisa tepak, saudara. Seperti kita ngerokok, asapnya kita sedot. Yang tadinya kita holy, kita kudus, akhirnya jadi kudis. Padahal sesama hamba Tuhan. Tanya Bu Eri, saya nggak gampang bergaul dengan hamba-hamba Tuhan waktu itu. Tanya, dia tahu persis. Mau kata dia senior, saya nggak pikirin. Dan saya banyak digosipin. Salah satu cabang gosipin saya, dengar dari orang, Bu Silvi, kamu kata si ibu ini koordinator saudara di salah satu cabang. Saya tunggu di hari Sabtu jam 5 sore praise and worship. Begitu dia turun dari bajai, saya peluk cipika-cipiki. Karena dia gosipin saya. Dia langsung gini, aduh, mana? Seminggu kemudian dia masuk penjara. Anaknya datang doain mama dong. Hamba Tuhan walaupun jabatannya tinggi, koordinator satu cabang. Nggak ngaruh. Tidak membuat dia kudus. Nggak ngaruh, saudara. Urapan bisa ngacir. Urapan bisa hilang. Hati-hati dalam berteman. Amin ya. Jadi saya juga bertobat, saudara, tentang berteman. Ya, saya bertobat. Kecuali kita punya tujuan pelayanan. Saya udah bookingan, saudara. Hari ini ada bookingan, saya tolak. Saya bilang saya ada Zoom. Karena saya besok sudah di booking orang lagi. Untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Dan yang paling penting untuk supaya kita mendengar yang lurus, kita harus mendengar suara dan bisikan mesra dari Roh Kudus. Gak boleh. Jangan. Awas. Kalau saudara intim pasti ada bisikan mesra dari Roh Kudus, saudara. Dengar. Karena dia adalah GPS kita menurut jalan yang lurus. GPS dunia salah melulu. Kalau itu GPS di sini, udah budak dengan omelan suami saya, saudara. Karena dia selalu bawa di jalan yang jalan buntu. Oke, poin terakhir, poin 4. Kita harus berbicara yang lurus. Artinya berbicara dengan dasar firman. Itulah jalan lurus. Amin. Tidak boleh berbicara seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Ada orang sakit, mau ke rumah sakit. Jangan, di sana ada orang pintar. Tuhannya kemanain? Itu juga nggak benar. Bawa dia dalam doa, kasih dia firman, tuntun dia ke dalam pertobatan. Pembicaraan dan percakapan kita harus benar, membangun, menghibur, dan menguatkan orang lain. Mana ayatnya? Ada. Efesus 4 ayat 29. Jangan membuat tuh orang yang sakit akhirnya mati gara-gara kita takut-takutin dia. Kita harus jadi berkat. Kita harus bawa dia ke dalam kekuatan Allah, bahwa Allah sanggup. Untuk berbicara yang lurus, kita harus pusatkan perhatian kita pada kebesaran dan kebaikan Allah. Dan bukan pada kesalahan orang lain. Amin ya. Itu di Mazmur 105 ayat 2. Sebelum saya tutup, saya mau bacakan Mazmur tadi. Kenapa saya nggak bacakan? Karena Bu Eri udah baca. Tapi ada poin-poin tertentu Mazmur 107, saudara ya. Kita lihat. Di ayat sebelum ayat 7 kita mau lihat apa sih? Ayat 4 ya, ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman, orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus. Jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Ayat 6 bilang apa?
Maka berseru-serulah mereka. Berseru-seru artinya bertobat, datang pada Tuhan, minta ampun atas segala keserakahan, dosa, dan segala macam. Dan dilepaskannya mereka dari kecemasannya. Maka ayat 7 jadi, saudara. Ya, kenapa ayat 7 ini besar banget artinya? Di bawahnya mereka menempuh jalan yang lurus. Sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Alkitab saya ada tercatat Yohanes 14 ayat 6. Karena dia kebenaran dan hidup. Amin ya. Amin. Sisanya Amin, kita amin. mau sharing. Saya percaya saya juga makan firman Tuhan pagi hari ini. Agar kita semakin berhati-hati. Pikiran kita harus lurus. Melihat yang lurus. Mendengar yang lurus. Dan berbicara yang lurus. Saring perkataan yang keluar dari mulut kita. Sebabnya Mazmur 23, Tuhan taruhkan sesuatu dalam mulut kita. Agar kita berhati-hati. Berkata-kata dan makan segala macam. Aduh, tadi malam saudara saya di satu tempat. Makanannya, aduh. Tapi bangun pagi saya segar, berarti Tuhan melindungi dan saya tidak serakah, saudara. Ada Tito, ada, pokoknya itu yang namanya haram-haram semua, saudara. Namanya juga malaman Cynthia ya. Ada ucapan syukur, rumahnya di Maskot, pesawat naik turun, kita dengar. Ada barbecue, semua udang, segala macam. Puji Tuhan kita bangun sehat. Karena ada penguasaan diri di dalam makan. Take away sih, take away. Bungkus, masuk kulkas. Haleluya. Itu Kita khas berdoa untuk Manado firman itu. Tuhan. Babungkus Terima kasih lagi. Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Engkau luar biasa menegur kami. Engkau mengingatkan kami apakah kami ada di dalam langkah-Mu. Terima kasih buat firman-Mu. Kami mau balik kalau kami sudah jauh keluar dari langkah-Mu. Pagi hari ini kesempatan untuk kami berbalik ke jalan-Mu Tuhan. Agar kami ada di dalam langkah-Mu. Kami ada di jalan yang lurus. Sehingga kami boleh sampai ke kota tempat kediaman orang yang Engkau sudah tentukan. Terima kasih Bapak memberkati MJC ini Tuhan. Berkati semua kami yang ada pagi hari ini. Kami mendapat berkat khusus. Dan kami mau memperbaiki tingkah langkah kami. Terpuji-puji nama-Mu Tuhan. Kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur, keagungan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-puji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Saya kembalikan Thank you, kepada Pastor host. Sylvie. Luar biasa. Semangat. Pak Andre sudah kasih tepuk tangan yang meriah. Sekarang teman Haleluya. kasih Amin. emoticon yang merasa diberkati. Kasih jempol, kasih hati, kasih apa aja deh. Puji Tuhan. Iya, puji Tuhan. Ya, thank you Pak Weni. Siapa lagi Pak Andre Mantap. sudah. Yang mau kasih emoticon love, silakan saudara. Yes, Ibu Melana Royce Kupela. mantap. Ibu Berta. Iyo. Nah, Ibu Yudisari Sitompul, Ibu pengawas kita. Ibu Deborah Amin. Aktif. Yes, Puji Pendeta Tuhan. Rachel. Bapak Wahyu Hurai. Saya belum kenal, salam kenal Pak. Terima kasih untuk jempolnya. Yes, yang belakang saya belum lihat. Abang Sahala. Abang Sahala. Terima kasih love-nya. Yes. Wow, nah, langsung raise hand, Abang Sahala. Silakan. Silakan Iya, Abang. Bu Foni. Mami Foni lagi ada pelayanan. Ya, oke. Selamat melayani. Silakan Abang Sahala. Mau komen, mau kesaksian, apa juga boleh. Silakan ditanggapi. Salah pencet Bu Eri. Oh, salah pencet. Mau Itu bikin berarti love suruh tadi. melayani. Ayo Abang komen Abang. Bang Iya. Sahala itu tandanya disuruh komen. Ya, ayo Abang Sahala. Sudah lama nggak dengar suara Abang ini. Iya. Gimana tentang yang lurus? Oh iya, luar biasa. Selamat pagi, salam semuanya, salam Halo. kenal. Oh. Bapak. Ausi, Ya. saya cukup sering lihat beliau. Apinya itu loh, luar biasa. Di mana Pak lihat saya? Ini orang tua yang lama, kakak Silvi. Orang pakai lama, video ya? pemulihan. Yang benar. Tetap lama. Iya. Kakaknya Erni Lisbeth. Abang. Ya. Kakaknya Oh, Lisbeth. ya ampun. Satu Lindaria. perguruan, satu pengajaran dong. Iya, Lindaria, Erni Lisbeth. Iya. Kebetulan Oke, saya oke, lagi puji di Tuhan, masih ingat Bogor nih, saya. rumah ibu saya.
Oh, lagi di Bogor ya, Oke. Pak? Iya. Aman Terima ya kasih Bogor ya, cuma hujan doang ya. atas Semangat ya, firmannya Pak. Bu Sylvi, Iya. luar Iya. biasa. Jadi GPS itu memang buat manusia itu selalu banyak yang salah. Iya. Kalau GPS dari Tuhan itu memang luar biasa, Iya. nggak pernah salah gitu loh. Iya. Kalau kita dekat dengan Tuhan, itu benar sekali itu, Amin. 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 benar sekali. Heeh. Puji Tuhan. Semoga tetap GPS-nya Tuhan ya, abangnya. Iya Cuma dong. kalau Nah, di hari ini kita banyak pakai GPS. Pak Wedi nggak bakal jalan mobilnya kalau belum buka GPS atau Waze. Nggak pede. Tapi pernah demikian satu waktu, Bu Sylvi, terima kasih. ya, Oke, ada God bless Ya. Pak ya, Sahala. Salam buat ya. Thank keluarga. you, brother. Tetap semangat, brother. Wih, Ya, mantap. Pak Weni. Ya. Ya, oke. Ada satu It- waktu Pak Weni Pak buka GPS tapi dibawanya ke tempat kondangan atau apa gitu. Nah, kok nyampenya di sini buntu pula bener. Jadi saudara Ya, sementara jangan ini kita terlalu kasih percaya ini dulu. GPS dunia ya, tanya Ya, Tuhan. silakan Rachel. Rachel dulu, Rachel. Kak Miki, Silakan, Ya, Rachel. shalom. 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 Pastor. Ya, saya kebetulan ini memang kerinduan saya ini. Jadi pendeta saya itu selalu tahu kalau saya tuh lagi cari tim ini gitu, tim doa ini gitu. Haleluya. Tadi mau masuk di Amin. doa kuliah saya, tapi tiba-tiba Bu Pendeta Selvi langsung kasih ke saya. Ya, Tuhan Yesus, aku bilang gitu kan. Aku lagi cari ini gitu kan. Kan bisa kan kalau kita nyari sendiri. Langsung Iya, saya aku kirim linknya tadi. Iya, jadi saya itu mau kesaksian. Jadi pendeta 5 tahun ditangkap Tuhan ini. Saya udah kabur sebenarnya jadi pendeta itu udah kabur 2 kali ke Makassar. Kayak Mana masuk, bisa. kayak masuk di perut ikan, kayak Yunus gitu. Saya langsung bertobat, Tuhan, saya mau melayani Engkau sungguh-sungguh. Waduh, melayani Tuhan itu saya pikir lancar-lancar, yes gitu. Ternyata aduh Tuhan, kayak dicabik-cabik, kayak dikasih mahkota duri. 7 tahun saya disiksa. Di rumah ini disiksa saya. Tapi saya ditahajutin sama yang punya rumah, mantan istrinya bapak ini, supaya saya pindah dari sini. Nah, salah saya apa? Semakin dia tahajutin, semakin saya nggak mau pindah. Nah, saya sekarang udah, ya begitu saya Bu Pendeta orangnya keras. Jadi ini udah 7 tahun nih. Nah, kemarin itu saya kan nggak punya kerjaan, cuman pendeta saja. Nah, saya lewat di restoran depan itu, selalu Ibu Dini itu kan sakit hati sama ibu yang punya rumah ini. Kak, di sini aja jualan. Saya bilang, enggak, saya tolak itu ada kurang lebih 10 kali. Tapi Tuhan tahu, lu butuh kerjaan gitu kan. Akhirnya saya ambil tuh restoran itu. Ada kolam renang segala macam. Jadi saya sudah sukses, ibu itu marah. Saya sukses, orang lain sukses, dia marah. Akhirnya apa? Dia bongkar semua itu yang di taman, di kolam renang. Saya ini Ambon, saya galak, penyanyi paling jahat di muka bumi, di Priuk ini saya. Tiap hari itu kerjaannya pecah-pecah botol, seret-seret botol, pukulin orang. Apa semua orang yang bikin salah saya lempar kursi hari-hari seperti itu. Ini iblis bilang, lu bikin begitu aja. Lu ngapain lu sabar-sabar terus? Aduh, kita bilang ini perempuan ini, kita bilang, lu satu kali lagi lu, gua hajar lu. Bukan, ini kebetulan begini, Pastor. Yang datang ke restoran saya ini, saya juga shock. Ada yang bawa beceng, preman-preman, pelacur-pelacur. Saya bingung, saya bilang, Tuhan, kok begini? Saya sampai konseling jam 2 pagi buat pelacur-pelacur itu. Saya konseling sama bandar-bandar narkoba. Saya bilang, Tuhan Yesus, bagaimana ini dia? Tuhan Yesus bilang, udah lu kerja aja. Lu anggap aja itu pekerjaan lu sebagai pendeta. Itu lu, pergumulan lu itu. Karena kalau gue bawa pendeta ke sini yang lain, pasti dia takut dong. Kalau lu kan bekas preman, udah lu kerja yang benar. Aduh, saya bilang berat juga ini Tuhan. Tapi saya diem aja kan. Tiba-tiba itu ibu
Saya udah sabar-sabar sampai saya nangis di kakinya loh. Saking saking saya tuh mengasihi, saya nggak bisa benci sama orang. Walaupun udah dibacok nih, udah pernah dibacok sama orang, saya suruh pergi, lari. Dia cari saya terus, akhirnya saya penjarain. Saya berlutut berdoa, Tuhan Yesus tolong Tuhan, supaya saya punya roh keberanian. Tiba-tiba Roh Kudus masuk. Saya bilang, sini, ayo kita makan. Kita makan, saya panggil buser, tangkap dia. Dia sampai kaget. Loh, kamu kan udah mau damai, kok kamu tangkap saya? Saya bilang, tidak ada damai, kamu masuk penjara. Saya bilang gitu. Akhirnya masuk penjara 2 tahun 6 bulan yang bacok saya ini. Terus sudah suruh pergi. Nah ini ibu ini begitu lagi. Saya udah nggak mau balas, nggak mau ini. Dia paksa saya untuk pukul dia loh. Cuman saya bilang begini, Tuhan, ini kalau sampai saya pukul, saya tanganku bersih. Karena saya punya serigala paling banyak. Sekarang ini jadi pendeta bukan orang-orang baik yang ikutin saya, serigala semua. Ngeri, saya aja takut. Saya bilang, kalau kok dia mau kasih hancur saya punya warung. Ya dasarnya apa lu yang sewain? Buat sukses lu mau kasih hancur. Akhirnya saya bilang begini. Saya langsung bilang sama Ambon, saya punya teman yang masih bijaksana nih Ambonnya nih, bukan Ambon begini. Saya bilang, bagaimana saya mau atasin ini ibu? Dia bilang, lu lapor RT dulu. Jangan sampai Ambon datang kasih hancur tempat itu. Aku bilang, iya benar. Kan bahaya. Ini kalau sampai ada yang dengar saya punya tempat mau dihancurin, kan nanti yang datang tiba-tiba saya tidak tahu sudah hancur semua. Karena mau dari mulut ke mulut begitu kan, Pastor. Akhirnya saya ke RT, saya bilang, Pak RT, ini begini. Aduh, itu perempuan itu sudah mantan istri, dia nggak boleh tinggal di situ. Digituin sama Pak RT. Akhirnya saya lapor anaknya, saya bilang, nak, kamu ketemu tante mau ngomong sama kamu 4 mata. Karena saya mau ngomong masalah orang tuanya nih, kok. Kalau lu gila, lu masuk rumah sakit jiwa. Tapi kalau lu nggak gila, lu berbuat yang baik. Dia doa puasa buat saya setiap hari, supaya saya hancur. Saya juga doa puasa, tapi bukan buat dia. Buat saya sendiri, supaya Tuhan sayang. Jadi kita di sini, faith. Aduh Tuhan Yesus. Sampai ini terakhir ini, saya bilang sama dia punya mantan suami, tolong bikinkan surat perjanjian deh. Baru saya lagi enggak punya uang kan, Pastor. Lagi 0% uang saya di ATM. Itu ibu kirimin saya uang 2 juta, baru dia bilang, lu keluar dari situ. Gue bilang, hah? Uang 2 juta ini kayaknya gue butuh banget nih. Tapi kalau gue keluar, gue udah gak punya kerjaan. Jujur. Jadi dia bilang sama saya, lu lihat ya, gue doa puasa, gue semedi di atas. Apa yang mau terjadi bulan Januari? Nah, anak-anak saya belum bertobat. Tiap hari saya berlutut, saya menangis, Tuhan jangan sampai ada yang terjadi bulan Januari. Tahu-tahu yang terjadi apa? Dia gali lubangnya sendiri. Saya tidak punya uang, dikirimin uang. Sekarang dia harus bikin surat perjanjian, saya tanda tangan, jangan ganggu saya punya restoran, baru saya kembalikan uangnya. Jadi apa yang dia rancangkan, Tuhan Yesus itu, saya cuma bilang, kalau lu bisa lawan gue punya Tuhan, baru lu bisa kalahkan gue. Karena gue ini nggak kompromi dengan dosa. Gue paling takut, 5 tahun gue jadi pendeta. Gue bilang, tahun ketiga, yang dibukakan itu bukan selubung orang-orang lain, tapi selubung diri saya sendiri. Tuhan Yesus bilang begini, lu jadi pendeta apa? Lu itu bobrok. Lu itu manusia paling jahat. Lu paling jelek sifat lu. Aku langsung, ini dikasih lihat semua, kalau saya punya kejelekan. Saya punya kejahatan. Jadi 5 tahun jadi pendeta, tahun ketiga diperlihatkan tuh selubung di dalam diri kita pendeta katanya nih. Padahal pendeta yang punya apa namanya, masih ada yang jahat-jahat. Saya berlutut, saya menangis, Tuhan ampun. Waduh, ampun deh. Nah, setelah sekian lama, kakak saya itu Boy, dia itu nggak kompromi. Lu jadi pendeta, nggak bakal gue injak gereja lu kalau lu belum bertobat sungguh-sungguh. Saya bilang begini, bertobat apa lagi ya? Saya udah nggak punya pacar, saya udah nggak punya apa-apa. Saya dulu jadi dukun, saya berhenti jadi dukun. Padahal uang masuk terus, saya berhenti. Tapi apalagi ya? Apalagi yang kurang di diri saya? Saya sampai bilang sama saya punya kakak, apalagi sih? Saya bilang, saya sudah doa puasa terus. Kok kata kakak saya, pendeta nggak benar? Akhirnya pada saat memang saya udah benar-benar, kakak saya datang injak gereja saya. Bahkan dia sudah khotbah di gereja saya. Di situ saya cuma bilang, Tuhan, secara daging,
aduh Tuhan, kayaknya gue mau kumpulin anak buah gue deh, ribuan di sini. Gue pengen hancurin dulu ini, gitu. Kalau udah hancur gue puas secara daging, tapi secara Roh Kudus bilang, udah lu taat aja, nggak usah banyak bicara. Tuhan bilang begitu, lu ikutin aja, kasih, gitu. Kalau saya bilang lu harus mengasihi, ya udah mengasihi. Aduh Tuhan Yesus. Sementara orang benci sama kita, sementara orang dudain muka kita harus mengasihi sungguh-sungguh. Nah, itu kesaksian saya. Saya cuma minta dukungan doa dari Pastor Selfie, pastor-pastor yang ada di sini. Kalau saya ini mungkin kalau dibilang pendeta sebetulnya belum bisa. Karena apa? Saya itu masih kurang pintar firman, tapi pada saat saya berkhotbah saya bilang, Tuhan, Engkau yang ambil alih, bukan hamba yang berkata-kata melainkan Engkau. Saya sendiri takut dengar khotbah saya. Kadang saya putar di video itu, saya dengar di YouTube, ngeri juga ya, gitu loh. Jadi hanya itu yang saya punya. Jadi saya sama pendeta-pendeta yang senior ini cuma minta tolong, itu saja, bantu doakan saya supaya saya kuat aja. Itu aja Pastor Eri, terus Weni. Semangat, tetap semangat, Rachel. Thank you, Ibu Pendeta Rachel. Ini saya kenal betul nih Ibu Rachel ini ya, Ibu Pendeta Rachel ini. Kami pernah kerjasama jualan baju. Iya. Ya. Dan saya melihat memang keinginan untuk bertobat itu ada. Ibu Rachel ini punya dikaruniai Tuhan suara emas ya. Bagus sekali kalau hambanya ini sudah nyanyi, orang bisa dijamah, dan memang suaranya bagus sekali ya. Saya belum pernah ketemu artis yang suaranya seperti Ibu Rachel ya. Kita nanti undang di onsite Mega Kuningan ya, Kak Sylvia. Kita undang. Eri harus kasih tahu karena banyak yang nggak tahu siapa dia. Dia punya dukun se-Indonesia, dia penyanyi yang pakai dukun se-Indonesia dan terlepas. Jadi memang setan nggak suka, jadi ada aja. Kita bantu doa supaya dia tetap dalam genggaman Tuhan. Ya, beliau ini punya suara bagus dan juga ya kehidupannya dulu gelap ya. Tadi dia bilang dia jahat, dia penyanyi klub dan dia banyak fansnya ya. Wajahnya juga cantik ya, dan juga pinter merayu. Aduh, burung di atas pohon turun sama Bu Rachel ya. Pokoknya jualan juga laris kami waktu jualan ya. Cuma sayang tasnya, HP-nya diambil sama yang datang beli dengan maksud jahat ya. Saya ingat sekali. Iya, dihipnotis. Iya, dihipnotis, diambil tasnya. Ya, Ibu Rachel ini saya lihat ada keinginan kuat untuk bertobat, sehingga dia pengen meninggalkan kehidupan lama dia sebagai penyanyi nightclub, pengen hidup benar. Ya, Ibu Rachel ini punya sixth sense juga ya, dia bisa seperti dukun. Ya, tapi Tuhan cabut semuanya untuk dijadikan anaknya hari ini menjadi pendeta. Saya kaget juga dengar Ibu Rachel jadi pendeta ya. Saya pikir, wah, nggak ada yang mustahil bagi Tuhan ya. Orang segelap apapun, kalau Tuhan mau berperkara, semerah kirmisi, semerah kain kesumba dosamu, hari ini aku bikin seputih salju, kata Tuhan ya. Amin. Luar biasa. Amin. Ibu saya tambahkan ya. Silakan, Pastor. Saya tambahkan, dan dia yang membawa saya tahun berapa ya sebelum saya balik Sydney, dia yang bawa saya untuk khotbah di pub nightclub terbesar di Tanjung Priuk. Nah, ini beliau yang bawa saya untuk khotbah di situ. Tanker. Sementara khotbah ada yang ngerokok, ada yang minum, saya nggak peduli. Roh mereka pasti dijamah Tuhan. Sylvie, Ini di tanker pakai itu. punya iblis nggak suka. Dukung dalam doa dia supaya dia tetap dalam Tuhan. Di Atlantik. Ya. Ya. Oh, Iya, Atlantik. Atlantik tuh. Klub Atlantik, Atlantik terbesar di Tanjung Priuk. Pasti semua tahulah. Amin. Amin. Ya, ini mantan-mantan yang Tuhan tangkap ini luar biasa ya. Puji Tuhan. Sejarah bagi saya, pertama kali khotbah di nightclub terbesar di Tanjung Priuk. Apa yang terjadi? Ini beliau yang bawa. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi, Kak Sylvie? Oh, walaupun mereka ngerokok, mereka minum, tapi ada kelihatan terjadi sesuatu. Walaupun penyu asap, tapi asap Roh Kudus lebih deras, lebih kencang untuk menjamah mereka. Amin. Pastinya yang dilewati. Amin.
khotbah itu banyak yang japri saya nangis-nangis Nah, cerita. itu dia. Dahsyat nggak? Jadi kelihatannya mereka kayak seger-seger padahal berulat semua gitu. Jadi banyak Puji sian. Tuhan. Nah, itu yang iblis nggak suka. Makanya Ibu Rachel ini banyak godaan, tantangan karena iblis nggak suka. Dia banyak menangkan jiwa. Ya, amin. Amin. Haleluya. Dukung dalam doa. Ya, Tetap semangat, Rachel. Siap, Pastor. Siap. Siap. ya. Nanti kita minta kontaknya sama Kak Silvi ya. Yes. Nah, Ya. kita mau bicara-bicara untuk pelayanan Ya. jiwa. Baik, puji Tuhan. Ya, silakan. Lanjut. Kelihatan Pak Johan Untung sudah mau bicara ini. Ya. Pak Wih, Johan untung lagi di udah Toraja. pegang-pegang kerbau, jangan sampai ketanduk kerbau. Silakan Pak Johan, Pastor Johan Untung. Lagi di Toraja sekarang ya, beliau. Wow. Iya, pelayanan terus keliling. Makanya dia semakin Masih di segar. mute, Pak. Sama Masih Ibu di Dahlia mute, Pak kan? Anton. Masih di mute Pak, suaranya Pak. Pak Johan, masih di mute. Ya, Ya, oke. pokoknya luar biasa. Thank you banget buat semua dukungan dan doanya. KKR pertama, kedua, dan ketiga semalam itu yang hadir kurang lebih 1.500 orang yang hadir. Haleluya. Ya, sampai Mantap. sampai jam 12 malam baru kita selesai. Jadi saya artinya begini, saya bersama tim teman-teman mengundang mereka maju ke depan. Saya pikir ya paling 10 orang, 20 orang. Waduh, hampir semua naik, jadi enggak kewalahan jadinya. Kita baru doa satu dan saya udahlah untuk banyak tim. Nah, hari ini tolong didoakan. Kemarin yang menjadi itu saya kelabakan itu memang Tuhan bekerja dengan luar biasa sangat. Saya di luar dari di luar dari apa yang saya pikirkan itu loh yang Tuhan kerjakan. Sampai Bupati saja mengatakan, ini KKR yang luar biasa ini Pak Johan. Bupati loh yang ngomong, karena Bupati juga hadir. Bupati juga hadir. Jadi sampai Bupati bilang, malam terakhir malam ini diperkirakan itu yang akan hadir 2.000 orang. Diperkirakan sekitar 2.000 orang. Jadi saya belum, hari ini saya istirahat dulu bersama dengan tim, baru nanti jam 4 sore baru kita mulai. Tolong doakan supaya Tuhan berkati semua. Dan ini yang jadi pergumulan, tolong dibantu dalam doa saja. Kemarin sembako yang kita bagikan itu ternyata tidak cukup. Dan akhirnya beberapa anak-anak Tuhan minta, Pak Pendeta, masa kami nggak dapat sembako? Nah, saya lagi aduh Tuhan, orang Manado bilang DP doi so habis, kita pedoi so habis. Aduh, saya bilang sama tim, kita berdoa supaya hari ini Tuhan cukupkan. Terkadang ini tim ini berharap terus sama kita toh, nanti Tembak si Pak Bupati, Pak Johan. Tembak Pak Bupati, sudah didoakan. Kemarin Pak Bupati sudah lihat waktu kita bagi sembako itu, Pak Bupati sudah lihat. Kita sudah bagi, dia lihat sendiri. Kemudian masih banyak bilang, saya baru mau ngomong sama Bupati, dia so pergi. Nah, jadi Pak Johan bilang, Pak Bupati jangan cuma lia-lia, bantu-bantu juga, Pak. Iya, bagian Pak Untung tabur firman. Iya, Pak Untung tabur firman. Iya, betul. Nanti Pak Bupati yang bagian tabur beras. Udah, tenang aja. Bupati itu dia sudah sumbang, dia tanggung tenda, sewa gedung dia tanggung. Dia yang turun tangan di situ. Jadi saya juga nggak berani. Tapi percaya Pak Johan, ntar malam Tuhan sudah siapkan, Tuhan tidak pernah mengecewakan orang yang diurapi. Pasti semua tercukupi dalam nama Tuhan Yesus. Tetap percaya. Amin. Teman-teman semua, hari ini saya nggak tahu saya mau disalahkan atau terserah lah. Pokoknya saya nekat hari ini minta sama Tuhan untuk 200 paket sembako
belum punya modal, tapi saya berdoa sampai jam 12 siang nanti. Nah, itu iman saya ya, iman saya loh, ya, iman saya supaya Tuhan cukupkan apa yang menjadi kebutuhan saya. Saya sudah tadi malam saya sudah hubungi salah satu toko yang dekat dari sini, kira-kira harganya berapa, bla 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 bla. Ya udah, tolong disiapkan aja. Kan ini modal nekat, iman nekat, Bunda Silvi ya. Apa, Pak? Iman itu harus gila-gilaan. Kalau nggak gila bukan iman. Nah, Amin, amin. iya. Tapi Tetap semangat aja. semalam itu luar biasa begini. Ada beberapa yang Bunda Silvi, ada beberapa yang LGBT yang mengaku mereka maju ke depan. Ternyata ini bapak-bapak ini sudah menikah, laki-laki sama laki-laki tidak diketahui. Bupati aja kaget. Saya nggak tahu kalau ada yang seperti ini. Ada berapa orang? 1, 2, 5 orang yang Siapa yang mengaku. nikahkan itu? Siapa yang Nah, nikahkan? itu dia saya nggak tanya dia karena sudah terlalu saking banyaknya orang, belum yang mabuk-mabuk, belum yang mau ancam bunuh diri, udah macam-macam deh. Jadi sampai saya nggak makan, lupa makan. Itu orang Kristen ya Pak? Iya, rata-rata di sini, rata-rata. Aduh, kasihan ya, Kak Silvi. Rata-rata. Bagaimana ini? Rata-rata. Ya, itu Jadi bahaya yang pendeta yang memberkati. ya, Ya. saya sudah bilang nanti malam hadir lagi, maksudnya sore ini nanti hadir lagi supaya saya ingin coba ngobrol dengan dia kalau memang memungkinkan. Tapi yang penting minta dukungan doa supaya saya kuat, urapan Tuhan. Karena semalam sedikit terganggu jantung saya. Apa saking semangatnya menangani saking semangatnya atau bagaimana? Akhirnya jantung saya habis khotbah itu, habis pelayanan itu saya sembunyi-sembunyi lari ke hotel untuk saya istirahat. Iya, istirahat. Jadi doakan. Jangan tahu di fosil. Jangan kecapean, Pak. Oke. Thank you ya. Istirahat ya, Pak. Istirahat. Minta kekuatan Roh Kudus, tetap semangat. Iya. Oke, selanjutnya beri kesempatan. Bu Rustin mau bertanya, silakan Bu Rustin. Bu Rustin apa Bu Rosia? Bu Rosia yang sudah buka suara. Ya. Bu atau Bu Rosia Pangemanan. Apa Bu Uli Bu sudah Rustin buka? masih di mute, Bu. Bu Rustin suaranya. Salam semua, salam Bu Eri. Oh iya. Shalom Ibu Uli. Oh, Bu Uli dulu ya. Iya. Ya, dari Jambi ya. Benar Pak. Puji Tuhan, saya sangat terberkati dengan apa yang disampaikan oleh Pastor Silvi tadi ya, dan saya sempat kaget. Ternyata bisa juga ya khotbah di klub-klub malam gitu ya, Bu. Kenapa tidak? Ya, saya baru ini dengar gitu. Biasanya kan ya khotbah ya yang di gereja, di mimbar, atau di lingkungan yang sesama orang percaya begitu ya. Karena ada yang penerobos itu Pendeta Rachel. Tadinya dia penyanyi di situ. Jadi dia ada jalur. Iya, ada jalannya ke situ ya, Bu ya. Tapi kalau kita sendiri nggak mungkin. Jadi siang dia, khotbahnya siang, bukan malam. Tapi lampunya gelap, makanya saya baca firman susah. Ya, remang-remang. Yang penting gini, Ibu Uli, yang penting kita harus tahu Tuhan Yesus datang bukan mencari orang yang baik, dia nggak nyari orang di gereja. Dia cari orang yang tidak benar supaya diluruskan sesuai firman-Nya. Tema hari ini luruskan jalan ke itu. Kiranya semakin banyak ya hamba Tuhan tempat yang seperti itu ya. Ya. Amin. Saya cuma mau komen itu saja, Bapak Ibu. Terima kasih. Ini semangat ya sayang. Duluan ya. Ya, tetap semangat, tetap semangat. Besok join lagi. Ya, amin. Shalom. Ya, shalom Buli. Shalom. Supaya Tuhan kasih keturunan laki ya. Ya, amin. Ya, Bu Rustin, lanjut. Sebelumnya dari Surabaya. Semua, khususnya saya untuk Bu Selvi. Soalnya saya sudah terlalu kenyang-kenyang dengan firman-Nya Bu Selvi setiap hari. Saya tuh kan tim GC, ya kan?
baru kali ini saya ikut di MGC, tapi saya sebelumnya tuh ya ikut-ikut yang lain, tapi saya nggak pernah bertumbuh gitu loh. Malah ceritanya tentang Roh Kudus gitu aja, saya bingung. Jangan ini apa sih Roh Kudus? Saya tahu Roh Kudus kan ya, itu. Saya memang orang awam ya Bu ya. Jadi kan wah semua saya mau masuk MGC itu juga mikir-mikir itu pendeta-pendeta semua. Kalau saya orangnya orang biasa, saya malu Bu gitu loh. Akhirnya saya sudah saya matiin aja, saya pasang telinga, saya nyapu-nyapu ya itu ya, saya dapat mujizat dari Tuhan ya. Haleluya. Setelah dapat mujizat dari Tuhan ya Bu ya, tapi aneh, masalah setelah berapa bulan, kira-kira 1 bulan lagi atau 2 bulan, saya lupa ya, itu saya punya masalah lagi Bu, punya masalah lagi, punya masalah yang mana anak saya sudah yang saya ceritakan, anak saya sudah keadaan di kena cewek ya Bu ya, dia kuras habis hartanya gitu. Tapi saya doa Bu, saya sudah mulai mengerti, saya doa. Tapi puji Tuhan saya terus ikut di MGC walaupun terlambat, saya ikut, sudah dikabulkan oleh Tuhan bahwa anak saya diberikan ya itu. Terus yang ketiga Bu, yang ketiga ini yang paling parah, apakah boleh saya itu mengatakan, bolehkah saya ini mengatakan kepada orang tersebut, saya ini punya tetangga Bu sebelah, terima kos-kosan. Nah dari Sumedang lain itu Bu, yang dari PSBB, ya dari PSBB saya kan juga nggak pernah, jarang-jarang ke SBB toh Bu. Ya kalau nganggur malam dia buka, saya ikut. Itu saya ditawari suruh ada orang tim dari NTT datang ke Surabaya. Terus saya bilang mau nginap, dan saya ingat perkataan seorang hamba Tuhan bilang, kalau seorang hamba Tuhan nginap, berilah tumpangan. Katanya bilang, oh saya kasih, tapi Bu, rumah saya nggak layak, rumah saya bocor semua, hanya 1 kamar. Tapi saya seorang di rumah saat tidur sama saya Bu, orang laki-laki kok saya bilang gitu. Nah, akhirnya saya koskan di sebelah. Ya, koskan sebelah itu teman saya sendiri, umurnya masih usia 50, teman baik saya. Nah, di situ Bu, dia itu mungkin pernah masuk di dalam MGC, itu saya tahu. Nah di situ akhirnya saya dikenalkan itu nggak bayar kosnya. Setiap saya kalau ada hamba datang ke Surabaya, saya koskan di situ nggak bayar karena dia orang baik sama saya, gitu, teman gitu baik gitu. Nah tapi di situ Bu, orang-orang itu terus merayu si teman saya dia nggak berani bunyi sama saya, pinjam uang Bu, pinjam uang 100 juta. Nah, dikasih lah. Ya saya ya cuek aja, biar dikasih, biar apa, saya nggak ya diam aja, terserah haknya dia, uangnya dia. Saya bilang gitu ya kan, gitu, kita nggak boleh banyak terlalu mikir. Terus ketika saya ke situ lagi, mainan ke kos-kosan itu lagi Bu, sambil melayani orang sakit itu Bu, untuk mandiin gitu, ketemu dia lagi Bu, dia datang. Loh, sekarang dia menawarkan babi. Loh, menawarkan babi dengan donatur berapa gitu loh, maksudnya saya. Apakah saya boleh menasehati si teman saya itu? Selama ini saya biarkan aja, gitu. Karena dia janji nanti 3 tahun baru berhasil panennya. Nanti saya kembalikan uangnya. Bukan kembalikan uangnya, panennya saya kirim. Ternyata saya tanya, loh kamu, saya ya sedikit tanya lah Bu, saya nggak mau menyinggung. Loh kamu ada pakai notaris, pakai apa? Kalau itu kan namanya kerjasama. Oh enggak. Dia bilang gitu aja, gitu. Tapi wah, 500 aja dia perhitungan sama dokter, ya kan? Nah ini kok bisa kena 100 juta? Bahkan ini hari saya disuap madu sama si NTT itu. Saya nggak mau Bu, saya orang nggak mau, mungkin madunya tuh ada kuasa gelapnya, saya takut juga ya, saya orangnya penakut ya kiri. Nah cuma ini dia lagi menawari Bu, menawari madu, bukan menawari babi, ternak babi. Padahal yang 100 juta itu belum ada hasilnya. Apakah saya boleh menasehati atau campur tangan di dalam hal ini? Saya takut Bu, campur tangan itu saya enggak mau, saya sendiri punya keluarga yang harus saya itu akan dulu gitu. Bagaimana menurut tanggapannya Bu Selvi ya? Silakan Pak Selvi. Bagi saya menasehati nggak ada larangan ya Bu, apalagi Ibu bawa dia dalam doa, menasehati, nggak campur tangan, menasehati boleh.
Ya. Tapi bagi saya, Ibu berhikmat hati-hati untuk membawa orang begitu seperti itu. Kalau bagi saya sih jangan sembarangan gitu, Bu. Minta hikmat Tuhan. Ya dari sumsum itu, Bu. Dari sumsum semua itu. Masa saya harus menolak, Bu? Gitu loh. Iya, Gitu. butuh, sekali lagi saya katakan kita butuh hikmat, Bu. Karena ya kita manusia, kita nggak tahu ini orang benar apa enggak, hanya Tuhan yang tahu. Tapi kalau merepotkan, menyusahkan, apalagi Ibu sudah terbeban seperti ini kan parah, Bu. Jadi jangan lagi lah, ya, supaya kita semakin berhati-hati. Butuh hikmat, butuh GPS, butuh Roh Kudus untuk kita mengambil satu keputusan, ya. Kita belum kenal itu orang, gitu kan. Sangat membutuhkan hikmat Tuhan, ya. Semangat, Bu, kita doain supaya Ibu terlepas dari seperti itu. Iya. Saya enggak, Bu, saya enggak kena, cuma tetangga saya, sahabat saya itu kena, gitu, Bu. Iya, tapi jadi beban pikiran Ibu, jadi beban pikiran Ibu, gitu loh. Iya, gitu. Amin, amin. Baik, puji Tuhan. Terima kasih kesaksiannya Bu Rustin, terima kasih Kak Silvi. Oke, masih ada yang mau bicara? Ini kayaknya Bu Rosia mau ngomong dari tadi, dia udah buka kamera. Iya, Bu Rosia, silakan Bu Bu Rosia Rosia. Pangemanan dari Manado, silakan. Manado. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk saya. Shalom. Salam Shalom. ini semua komunitas MDCMP. Puji Tuhan, pada hari ini saya merasa terberkati sekali dengan pencerahan kebenaran firman Tuhan yang dibawakan oleh Pastor Silvi. Saya juga selalu berharap biar saya ini menjadi benih, bukan menjadi roti. Amin. Karena kalau benih kan siap untuk diproses, siap, kalau roti kan kita untuk dimakan. Jadi saya mau biar Tuhan bentuk saya dari hari lepas hari. Saya ingin mencari hadirat Tuhan, bukan duniawi. Karena kalau kita menjadi benih itu benar-benar Tuhan selalu supaya kita dikuatkan dalam percaya. Jadi kita bukan hidup dengan gampang aja, tapi kita bersusah-susah. Jadi mencari Tuhan itu memang tidak gampang ya, mendekatkan diri sama Tuhan. Tapi kalau kita benar-benar punya hati dan pikiran yang tulus, berpikir yang positif, pasti Tuhan selalu menolong kita, dan Tuhan tidak biarkan hidup terlantar atau kita hidup di dalam hal-hal yang tidak diinginkan oleh kami semua. Karena itu saya merasa rugi sekali kalau tidak mengikuti ibadah MDCMP, karena selalu kita diperbaharui oleh firman-firman Tuhan dengan berbagai-bagai macam kebenaran firman Tuhan ya. Jadi lama-kelamaan saya juga dikuatkan iman percaya. Karena dulu saya kalau masuk gereja cuma asal masuk gereja aja, udah. Tapi lama-kelamaan, oh iya ya, jadi saya tidak mau menjadi penghias bangku gereja saja. Tapi saya mau melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Tetap semangat, terus tetap semangat. Terima kasih Bu Rosia. Ya, kita kasih kesempatan nih dari New York nih Pak Teddy, silakan Pak Teddy. Shalom Pak Teddy. Oh, shalom. Ya, selamat malam teman-teman. Terima kasih Pak Winnie, Kak Pastor diberikan kesempatan saya tadi. Saya tadi senang ya general position system itu. Tentu di GPS itu ada juga ETA, estimate traveling arriving. Nah, itu sangat luar biasa. Luar biasa juga tuntunan firman Tuhan, artinya memang itu sebagai contoh ya, ada GPS. Kemudian contohnya kita ke firman. Oleh sebab itu selalu kembali ke firman Tuhan. Karena GPS adalah karena dibohongi. Umpamanya ada satu jalan di Manado aja ya, dikasih nama jalannya Ibu Silvi Karuan. GPS sudah tulis, orang GPS itu yang petugas itu sudah begitu. Tapi satu waktu Ibu orang di situ memindahkan nama jalan itu. Dia kasih pindah ke jalan namanya banyak Jalan Bapak Weni. Nah, itu dipindahin aja. GPS sudah nggak dapat baca itu. Nah, itu persoalannya. Sebenarnya itu intinya. Kembali selalu ke firman. Sangat luar biasa. Saya juga
sangat kagum sekali diberikan contoh seperti GPS, karena itu kadang itu bisa membohongi banyak ya sekarang zaman sekarang ini. Dia tidak kembali ke firman itu, dia tidak kembali ke Alkitab. Ya ini sebagai contoh sebenarnya sederhana bagi kita harus kembali, atau dibilang oleh sola scriptura ya, oleh karena Alkitab kembali ke firman, itu sangat luar biasa. Ya, informasi tadi bicara, saya sedikit ya boleh sedikit bicara tentang, memang kalau kita bicara tentang LGBT ya, memang saya itu di gereja saya pengagum LGBT maupun menerima LGBT. Oleh sebab itu saya tadi lagi berpikir tentang ada pelayanan, ternyata ada orang LGBT yang hadir di situ. Saya sudah diperhadapkan dari beberapa puluh tahun lalu tentang LGBT itu, baru saya tanya ke pastor-pastor yang orang luar biasa. Saya coba bertanya, karena pastor saya itu menerima itu. Cuma di gereja saya itu mereka tidak memberkati kalau kawin. Cuma dibilang welcome, this is a house God, jadi rumah Tuhan, silakan masuklah. Tetapi kalau pastor saya memberkati, untuk tidak memberkati. Malahan satu waktu yang kira-kira 15 tahun lalu, salah satu pastor juga adalah LGBT ya, berkhotbah tapi tidak ada kesempatan berkhotbah di mimbar. Nah, artinya di situ saya sudah melihat, tetapi kondisi-kondisi begitu, ibu-ibu, saya karena saya diadaptasikan negara ini ya, saya kadang-kadang dilematis lah mau melihat itu. Tapi kalau kita hadir di lokasi itu, kenapa mau menyampaikan di sini bahwa jadi satu pihak dia dipandang mereka harus diberikan untuk hidup gitu. Cuma dari posisi gereja boleh diberikan ke orang mereka punya hidup. Tetapi bagi kita seorang pelayan gereja, kita berdoa karena kita ini diciptakan laki-laki dan perempuan begitu kan, sama. Tetapi bagi kita janganlah kita memberkati mereka di dalam proses perkawinan. Oleh sebab itu saya bangga sekali di pendeta siapa yang memberkati itu, dikejar itu ya benar gitu. Itu apa, iblis, itu setan itu. Itu aja itu aja. Kita jangan toleransi dengan kuasa kegelapan itu. Itu pada dasarnya kalau kita menjadi Kristen jangan toleransi. Dan berdoa bagi mereka yang jadi itu. Kalau di Amerika ini lain, karena itu harus ada bill, ada undang-undang yang dibilang order executive order, karena mereka itu diberikan hak yang sama sebagai manusia untuk mau mendapatkan setara dengan orang yang kawin, supaya nanti di dalam perundang-undangan nanti kalau mereka kawin untuk harta peninggalan kemana-kemana ada aturannya, itu persoalannya. Cuma mau dipakai aturan aja. Sehingga di negara ini menerima istilah itu, LGBT. Tetapi dalam konteks gereja tidak memberkati. Tetapi welcome lah kalau dia mau masuk ke gereja. Song leader saya di gereja, Bapak benar saya kasih live ya, 1 kali hari Minggu, itu LGBT, laki-laki yang membawa puji-pujian di depan setiap hari Minggu. Tetapi iya benar dia memuji Tuhan dia, tapi tidak diberkati nanti di dalam perkawinan. Silakanlah dia memuji Tuhan. Nah ini contoh lah. Ini karena saya tadi coba dari segi pengalamannya itu teman-teman. Hari ini kan ada bapak-bapak lihat si seorang bishop yang berkhotbah di kemarin pelantikan Donald Trump. Dia adalah pendukung LGBT gitu. Ya itu sangat luar biasa. Tapi kita dihadapkan dengan dilematis, memang benar ya. Ya, dia itu pengagum. Ini si bishop itu pengagum itu LGBT. Melainkan dia menerima untuk di gerejanya si bishop katedral ini. Tapi jadi masalah. Kemudian hari ini teman-teman, hari ini pertama saya hidup di Amerika ini baru pertama kali ada pidato dari White House press briefing.
Ya, ini ke bapak-bapak, kalau ibu buka sekarang CNN Dunia akan lihat itu. Namanya itu Kardinal Livit. Ini sekarang dia lagi berbicara pertama kali. Saya bangga sekali. Saya langsung berdiri bulu roma saya. Dia memakai salib di dadanya. Nanti teman-teman lihat, sangat luar. Ini Amerika ada perubahan secara signifikan. Amin. Cuma persoalan Amin, sekarang Pak Winnie berhadapan dengan gereja yang telah mendukung LGBT-nya itu. Mendukung sekali aborsi. Saya bingung sekali. Mendukung lagi apalagi itu banyak hal-hal yang Tuhan larang itu mereka dukung. Tapi marilah kita bawa itu dalam doa, karena saya juga percaya bahwa Sodom dan Gomora pun sudah berlaku zaman dulu. Iya, zaman sebelum kita lahir aja sudah banyak terjadi seperti itu. Tapi cuma di doa, mari kita berdoa kembali ke firman seperti Ibu Sylvia katakan, kembali ke Alkitab kita semua. Dan hari ini ya bangga bagi kita sebarkan, kita nonton briefing first in United States, seorang wanita menggunakan salib di dadanya. Karena di Amerika dilarang, tidak boleh menggunakan hal-hal yang private itu ke publik. Contoh, di perkantoran, kemudian di municipal, tidak boleh ada salib. Di sekolah tidak boleh, di kantor pengadilan tidak boleh ada, di kantor polisi tidak boleh ada, di mal-mal tidak boleh ada salib. Itu di Amerika berlaku, karena negara sekuler. Dia bukan dilarang, tapi tidak boleh ada itu. Ya sekarang kita bersyukur hari ini, saya memuji dan membesarkan nama Tuhan. Amerika ini sudah sedikit ada pemulihan. Dengan melihat seorang wanita sekarang sudah paling di dunia, sisi dunia akan menonton ini. Dia menggunakan salib di dadanya. Saya puji Tuhan, haleluya Tuhan. Baru pertama kali saya Amerika lihat salib di dada. Ya, inilah sedikit kesaksian saya ya. Kemudian teman-teman, memang saya jujur saya juga dilematis. Waktu saya tanya kepada Pastor Seth Kaperdel, dia adalah seorang lulusan dari Princeton University. Saya tanya, kenapa Anda terima ini? Dia satu kali dia jawab, "You tadi pernah buka Alkitab?" Ya barangkali sering saya sampaikan di sini ya. Dia bilang ini, kasihlah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Saya tercengang juga kan. Dia gunakan kalimat itu untuk mengargu dia menerima LGBT itu. Ya saya juga, ya saya bingung ya Pak Pastor Winnie, saya bingung. Ini cuma sharing. Dia gunakan firman itu. Akal saya juga jalan. Saya bilang, Pak, iya benar juga ya, untuk mengasihi sesama manusia. Nah, ini yang menjadi pergumulan kita teman-teman, bagi saya yang percaya kepada Yesus Kristus, dan inilah bagian kesaksian saya dari dalam dunia perkembangan sekarang ini ya. Perkembangan dunia sekarang ini. Ya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Pastor Sylvie Karawan ya. Saya senang sekali. Tadi saya tutup ya, saya nggak ada itu, tapi saya dengar dari awal khotbahnya. Ya, sampai doa penutup, doa pembukaan saya ikuti. Ya, terima kasih. Shalom. Tuhan memberkati kita semua. Ya, shalom. Terima kasih Pastor Winnie dan teman-teman. Ya. Thank you. Kayaknya Pak Teddy nih yang harus tutup doa nih. Pak Teddy siap-siap ya. Oke, sudah tidak ada. Udah pada mau kongsi bacai kayaknya ya. Mungkin ada satu lagi ya Bu Sylvie. Mungkin ada satu lagi kita kasih Pak Daulat. Nah, silakan Pak Daulat buka. Nah, ini dia. Muncul. Ya, terima kasih buat kesempatan berbicara. Tapi mungkin sedikit aja terima kasih juga buat Pak Ibu Sylvie yang begitu bagus, artinya memberikan pencerahan kepada kita tentang jalan lurus. Nah, jadi kita kolaborasikan tadi bagaimana Bu Sylvie, Ibu Pendeta Bu Sylvie tadi sudah memberikan guidance bagaimana yang harus dalam kebenaran. Nah, jadi menanggapi juga tentang Pastor Teddy tadi, ya, bagaimana memang zaman sekarang ini, khususnya di negara-negara yang sudah maju, ya, Eropa sana, boleh dikatakan secara keseluruhan Eropa, LGBT itu. Tetapi kita, sekedar pandangan saya, kita sebagai anak-anak terang, kita harus
menurut saya betul-betul kita saring bahwa memang yang paling dibenci oleh Tuhan daripada kejahatan, bahkan merampok, membunuh sekalipun, bagi Tuhan jauh lebih dinajiskan oleh Tuhan tentang LGBT. Jadi jangan sampai terulang lagi Sodom dan Gomora. Tadi sudah diungkit juga sama Pak Pendeta Teddy tadi ya. Jadi pandangan kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau menurut saya ya, kita harus misalnya memang boleh masuk, tetapi harus memang jadi dimuridkan supaya betul-betul diberi pencerahan bahwa LGBT itu sangat dinajiskan, ditentang oleh Tuhan. Bahkan jauh lebih dosa itu daripada pembunuhan sekalipun. Yes. Kita tahu itu di dalam Alkitab. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan memang itu sekali ditabur benih yang baik, ditabur juga ilalang. Nah, inilah salah satu ilalang itu sekarang. Jadi yang menyusup masuk ke lini-lini manusia ya, baik itu tadi kita dengarkan di Indonesia yang tadi dilayani di apa tadi sama pastor itu ya, di mana di Makassar atau di mana tadi? Di Toraja. Nah, kita pun kaget terbelalak. Bagaimana mungkin kecolongan hamba-hamba Tuhan memberikan pernikahan yang sejenis. Padahal kita tahu semua, kita selalu membaca Alkitab tentang Sodom dan Gomora yang begitu dibenci oleh Tuhan. Nah, jadi pandangan saya kepada kita yang kalau kita tahu itu, kalau tidak bisa kita selamatkan, hindari. Lebih bagus gitu. Lebih bagus kita satu jemaat saja kita pelihara, tetapi jadi dampak. Kita percaya akan menjadi besar nanti jemaat ini. Karena bukan kekuatan kita, bukan karena kita takut tentang bagaimana kuantitas, tetapi bagaimana kualitas yang ditumbuhkan di dalam hidup ataupun di dalam kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita, agar jangan menjadi ada tercemar lah, atau adonan yang apa. Nah, jadi sangat-sangat mari kita topang terus Pak Teddy, karena di sana Pak Teddy kan bingung, artinya kan lah di sini demokrasi ditolak sekali bisa masalah hukum. Nah, inilah perlu bagi kita sebagai MGC yang saling menjadi akar daripada menyampaikan terus kebenaran itu, di mana di sana dia sendiri menghadapi begitu situasi yang begitu pelik ya, satu negara bahkan hukum. Nah, di sini mungkin kita bisa bantu topang terus beliau supaya bisa dia berdiri tegak walaupun sendiri. Dia tidak sendiri di dalam kerohanian ya, banyak teman-temannya, saudara-saudaranya kita menopang dia agar dia bisa tetap berdiri teguh, mempertahankan kebenaran itu. Kira-kira itu saja. Sedikit minta maaf ya, nanti disempurnakan. Yuk, terima kasih. Terima kasih. Thank you, Pastor Dalat. Ya, sampai di ujung. Ya. Pak Teddy. Jadi saya hanya tertuju ke Pak Daulat dan Pak Teddy tadi. Kalau bicara LGBT, Australia itu sudah ada undang-undang diperbolehkan. Dan itu menjadi beban bagi kami sebagai hamba Tuhan. Hanya bisa bawa mereka dalam doa, karena ini banyak orang yang ada di Sydney hadir ya. Di satu tempat ya, di Newtown, itu mereka semua, nggak laki, nggak perempuan. Jadi kalau saya ada di kereta, di train, melihat yang naik atau lihat di stasiunnya, aduh, saya cuma begini, darah Yesus, saya angkat tangan. Kita nggak bisa ngapa-ngapain, apalagi sudah ada hukum, sudah ada undang-undangnya dan boleh. Ya, jadi bagian itu sebetulnya beban kita, saudara ya, menangkan mereka bagi Tuhan. Ya, Pak Teddy kalau tadi dia bilang ada di gereja menjadi WL, nah itu kita di Indonesia atau dimanapun kita sebagai hamba Tuhan yang hadir di dalam ibadah-ibadah, kalau seandainya ada udah jelas itu LGBT, kalau bisa ya janganlah dikasih kesempatan untuk menjadi worship leader, karena itu mengimpartasikan LGBT karena dia kan bawa orang masuk hadirat Tuhan, nah itu ada impartasi. Jadi kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kita mari kita nggak bisa salahin, kata Pak Teddy, namanya aturan gereja itu begitu ya, kita nggak bisa larang.
Cuman kita sebagai hamba Tuhan yang luar biasa, kita butuh hikmat, jangan terjadi di gereja-gereja yang kita layani atau di mana kita ditempatkan. Itu saja saya kira, saya percaya lebih dari itu serahkan sama Tuhan. Amin. Thank you, Pastor Sylvie, untuk firman-Nya. Ya, saya jadi ingat Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Haleluya. Silakan Pak Edi, closing dengan doa. Semangat Pak Teddy, Pak Daula. Dapat tugas lagi. Ya, kemudian kita sama-sama doa Bapak kami, Pastor Sylvie akan sampaikan doa berkat. Silakan Pak Teddy. Oh ya, di akhir doa Bapak kami ya. Iya, betul. Sama-sama. Ya. Hanya satu saya sampaikan. Sebenarnya saya tidak mau argu tentang LGBT. Bagi kita, kalau kita ke gereja, ini masalahnya bahwa anak-anak kita duduk dengan suami istri di dalam gereja. Karena psikologi katakan kenapa ada LGBT? Karena diakibatkan kalau kita melihat gereja itu lebih condong, kalau saya bawa anak-anak saya ya sudah dari 10 tahun ke gereja, bikin si LGBT itu cemburu gitu. Kok si ini bisa duduk bersama saya sama halnya. Itu saya sama. Saya bukan itu ya, nanti mau dibilang Ian, mau bilang apa ya, saya benar ya, saya kalau ke gereja bawa anak-anak saya duduk sama-sama suami istri gitu. Di depan saya ada laki-laki sama laki-laki ya, tapi saya bikin merubah image mereka supaya mereka, oh masa kita nggak bisa gitu kan? Nah itu kadang-kadang kita yang salah. Saya bilang kadang-kadang itu yang kita, kadang bilang Tuhan kita yang salah gitu. Kenapa saya tidak duduk dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak ya sebagai contoh bagi mereka. Nah itulah sebagian sedikit saja teman-teman. Mari kita satu dalam mari kita berdoa. Amin. Allah yang kekal, Bapa yang bertakhta dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang memberi kemampuan bagi kami untuk merespon fenomena yang ada di dunia ini. Engkau yang memberikan kapasitas bagi kami ya Tuhan. Engkau yang memberikan akal bagi kami, pikiran. Engkau memberikan emosi ya Tuhan. Engkau yang tanamkan firman itu di dalam kehidupan kami. Menjadi iman yang sejati. Kami tidak mau ya Tuhan ditoleransi dengan dosa ya Tuhan. Oleh sebab itu, dengan suatu harapan Engkau bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu selalu. Sehingga ekspresi kami, ucapan kami, ungkapan kami menjadi kebenaran bagi satu dengan yang lain ya Tuhan. Bapa yang bertakhta dalam kerajaan sorga, kami sangat bersukacita hari ini ya Tuhan. Karena kami disempatkan untuk mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan Ibu Sylvie Karawan pada hari ini ya Tuhan. Kami percaya, kami menghirup oksigen yang sama, kami melihat matahari yang sama, kami punya anatomi tubuh yang sama, metabolisme yang sama, walaupun kami Tuhan dipisahkan dengan ruang, waktu dan tempat. Tetapi itu tidak jadi masalah karena Tuhan hadir di setiap kehidupan kami. Terima kasih ke semuanya itu ya Tuhan. Engkau juga menggunakan media ini sebagai alat menyampaikan firman yang hidup di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu kami mohon ya Tuhan, Engkau bersama-sama dengan pengurus MGC ini ya Tuhan. Kami percaya sudah banyak orang yang mereka selamatkan ya Tuhan. Kami percaya di dalam pengalaman mereka untuk menyampaikan firman Tuhan. Oleh sebab itu kami mohon, jaga terus ini ya Tuhan. Misteri ini ya, kami mohon. Pak Weni, semua pengurus yang ada ya Tuhan, Engkau berikan kemampuan bagi mereka. Kami percaya banyak kuasa kegelapan yang mencoba ya Tuhan, mau menghancurkan media ini. Tapi kami percaya ada kuasa Tuhan yang berlaku. Inilah doa kami kepadamu ya Tuhan, sehingga besok hari juga kita dapat bertemu di dalam pertemuan, di dalam mendengarkan akan firman Tuhan. Bersama-sama juga dengan teman-teman kami, sahabat-sahabat yang baik di tempat ini, yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Satu persatu yang kami tidak mampu sebutkan nama mereka ya Tuhan. Tetapi kami mohon, apa yang menjadi rancangan mereka, harapan mereka di dalam kebutuhan kehidupan berkeluarga, masa depan, bicara kesehatan, pendidikan, yang masalah kebutuhan jasmani, jawab ke semuanya itu ya Tuhan. Bapa yang bertakhta dalam kerajaan sorga, ampunilah segala dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu, dan doa ini bukan kami, kehendak kami yang jadi,
Tetapi kehendak Bapa di sore yang jadi. Haleluya. Dengar doa kami ya Tuhan yang kami alaskan dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus Kristus, dan yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Amin. Ya, mari kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan, memohon berkat Tuhan turun atas kita, dan kami percaya sharing-sharing kami, tujuan kami hanya untuk supaya kami masuk ke dalam jalan Tuhan yang lurus itu. Amin. Mari Tuhan urapi kami, masuk keluar kami diberkati Tuhan, pelayanan kami diberkati Tuhan, rumah tangga kami diberkati Tuhan. Dan apa saja yang kami buat berhasil, beruntung, dan keadaannya baik. Dan biarlah damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kami di dalam Yesus Kristus sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Amin. Thank you, Pastor Sylvie. Thank you. Thank you, Pak Andre. Pastor Fedi. Terima kasih.